Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang nggak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pada suatu pagi di mana terlihat seorang pria yang sedang bersiap-siap untuk melakukan rutinitas sehari-harinya. Pria itu sendiri bernama Jess. Sebelum berangkat bekerja, Jess mementingkan untuk sarapan terlebih dahulu bersama keluarganya. Diketahui kalau Jess ini merupakan pria jomblo yang sudah cukup berumur, di mana setiap kumpul keluarga, orang tuanya selalu minta Jess untuk segera menikah karena mereka khawatir kalau Jess keburu kadaluarsa. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang bernama Veronica. Dia sedang berada di sebuah toko baju. Dia sedang bersama kekasihnya yang akan memberikan apa saja yang Veronica inginkan. Akan tetapi, Veronica memiliki kekasih yang usianya berbeda jauh. Jadi, kalian tahulah ya kalau Veronica ini cuma cinta sama uangnya aja. Scene berganti kepada Jess yang sudah berada di tempat kerjanya. Jess sendiri bekerja di sebuah hotel di kota Manila sebagai pembawa barang milik tamu yang menginap di hotel tersebut. Kemudian, di saat di parkiran mobil, Jess tak sengaja menemukan sebuah tas yang berisikan uang tunai yang sangat banyak. Dia pun sangat panik dan bergegas menemui atasannya untuk menyerahkan tas itu. Dan secara kebetulan, orang yang kehilangan tas tersebut sedang berada di ruangan bosnya itu untuk laporan kehilangan barang. Bos Jess sendiri bernama Sylvester. Lalu dia memberikan hadiah kepada Jess atas kejujuran dan kebaikannya itu. Tak main-main, Jess diberikan voucher menginap 3 hari 3 malam di ruangan Presiden Suite. Tak hanya itu, Jess juga mendapatkan uang tunai, voucher belanja, dan langsung dianugerahi sebagai karyawan terbaik pada tahun itu. Tak lama kemudian, Jess menemui kedua sahabatnya dan mengajak mereka untuk menikmati segala fasilitas hotel yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Scene kembali berganti pada Veronica yang sedang makan di restoran bintang 5. Pada saat itu, dia dikagetkan dengan keberadaan pacarnya yang datang dengan wanita lain. Hal itu pun membuat ia menjadi patah hati. Di keesokan harinya, Jess mengajak kedua sahabatnya pergi ke sebuah tempat hiburan untuk bersenang-senang. Tanpa sengaja, Jess melihat Veronica di sana dan membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu, Jess pun berusaha keras untuk mendapatkan perhatian dari Veronica dengan naik ke atas panggung dan menyanyikan sebuah lagu romantis. Ternyata, usahanya itu berhasil. Veronica pun dibuat terpesona olehnya. Setelah itu, Veronica pun berusaha untuk mendekati Jess. Tapi di saat sedang mau PDKT, sugar daddy-nya Veronica terlihat cemburu dengan apa yang Veronica lakukan di sana. Mereka berdua pun akhirnya berdebat. Si kakek tua itu pun menjelaskan kalau status Veronica ini hanyalah sebagai kekasih gelapnya. Dia juga sudah memberi banyak barang kepada Veronica. Jadi, Veronica harus tunduk dengan perintahnya. Mendengar hal tersebut, Veronica pun menjadi emosi. Untungnya, Jess berada di sana dan mampu melerai pertengkaran di antara mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan ngobrol-ngobrol dan saling berkenalan. Di situ, Veronica mengira kalau Jess ialah pria yang sangat kaya dan langsung mengatakan jika Jess ialah pria idamannya. Tentu saja hal itu pun membuat Jess menjadi sangat senang. Dia pun langsung mengajak Veronica pergi ke ruangannya. Sementara Veronica yang tak mau kehilangan mangsanya, dia pun langsung menerkamnya. Di keesokan harinya, Veronica yang tak mau kehilangan Jess, dia pun langsung mengajaknya untuk berjalan-jalan. Namun sebelum itu, Jess terlebih dahulu menemui sahabat-sahabatnya dan mengatakan kalau dia akan mendekati Veronica selama liburan. Dan setelah jadian nanti, barulah dia akan jujur tentang identitas dirinya yang sebenarnya. Kemudian, tanpa sepengetahuan si pemilik mobil,
Jess secara diam-diam menggunakan mobil tamu hotel untuk mengajak Veronica jalan-jalan. Semakin lama, semakin dekat dengan wanita pujaannya, semakin banyak juga kebohongan-kebohongan dari Jess. Di situ Veronica pun menanyakan apakah pekerjaan dari Jess. Jess pun menjawab kalau dia adalah seorang dokter. Mendengar hal tersebut tentu membuat Veronica semakin terpesona dan jatuh hati. Lalu ketika sedang berbelanja, terlihat Jess yang sangat bingung karena barang yang dibeli oleh Veronica sangat banyak. Namun untungnya dia masih memiliki uang tunai serta voucher belanja yang diberikan oleh bosnya. Setelah selesai berbelanja, Veronica yang tak suka basa-basi, dia pun langsung meminta Jess untuk berkunjung ke rumahnya. Dengan sangat terpaksa, Jess pun langsung menggunakan sistem navigasi mobil tersebut dan menuju ke rumah si pemilik mobil. Ketika telah sampai, Jess mengaku jika rumah itu ialah rumahnya. Dengan rasa takut ketahuan si penghuni rumah, Jess tetap nekat mengajak Vero masuk ke dalam dan berenang di sana. Tak lama kemudian, apa yang ditakutkan Jess pun terjadi. Di mana ada seorang kakek tua dan asisten rumah itu menangkap basah mereka berdua. Jess pun langsung mengajak Veronica pergi dari kolam renang dan mengatakan kalau dia lupa ada meeting di rumah sakit. Di sana, Jess juga berbohong kalau asisten rumah tangga yang mereka temui tadi merupakan pegawai barunya. Jadi, dia tak mengenalinya. Setelah itu, tak lama kemudian Veronica menemui teman-temannya dan mengatakan jika dia sudah menemukan seorang pria yang akan menjadi calon suaminya nanti. Setelah curhat dengan teman-temannya, Veronica pun lalu menemui adiknya. Dari situlah terlihat kehidupan Veronica yang sebenarnya, di mana dia bekerja keras menjadi simpanan om-om guna mendapatkan uang yang banyak untuk membiayai adiknya yang sedang bersekolah di jurusan kedokteran. Akan tetapi adiknya itu sama sekali tidak tahu dari mana saja sumber penghasilan kakaknya. Beberapa saat kemudian terlihat Jess dan Veronica yang sedang makan bersama di restoran bintang 5. Di tempat itu tanpa sengaja Jess bertemu dengan tamu langganan tetap di hotel tempat dia bekerja. Di situ orang tersebut berkata kalau dirinya tahu tentang kehidupan aslinya dari Veronica, di mana Veronica ini senang berganti-ganti pasangan menggunakan nama yang berbeda-beda. Akan tetapi semua itu tak berpengaruh pada Jess. Dia tak memperdulikan omongan orang tersebut. Bahkan dirinya rela menjual jam mewahnya demi memberikan Veronica cincin untuk melamarnya. Dan di saat Jess akan melamar Veronica, dia malah mengurungkan niatnya untuk berkata jujur mengenai identitas dirinya. Begitu juga dengan Veronica yang sebenarnya ingin jujur tentang kehidupannya. Ketika Jess sudah berlutut untuk melamar Veronica, dia terlihat sangat senang sekali. Hari-hari pun mereka lewati dengan penuh kesenangan, akan tetapi juga dengan penuh kebohongan. Scene berganti pada suatu hari, Veronica mengajak Jess untuk datang ke sebuah acara yang tanpa Jess ketahui kalau pesta itu ada tempat perkumpulan para dokter-dokter. Dan yang Jess takut-takutkan akhirnya terjadi, di mana salah satu tamu yang ada di situ mengenali Jess dan tahu pekerjaan Jess yang sebenarnya. Mengetahui hal tersebut, Veronica pun menjadi sangat kecewa kepada Jess. Jess pun berusaha memberikan penjelasan kepada Veronica kalau dia melakukan itu semua karena dirinya sangat mencintainya. Dan di situ Jess juga mengatakan kalau dia sudah mengetahui identitas Veronica yang sebenarnya. Namun Jess tak peduli karena dia benar-benar tulus mencintai Veronica. Akan tetapi Veronica yang sudah sangat kecewa, dia pun mengatakan kalau dirinya akan sangat sulit sekali memaafkan kebohongan Jess tersebut. Di keesokan harinya, Jess yang sudah ketahuan oleh bosnya karena sering memakai mobil tamu hotel secara diam-diam, akhirnya dia pun dipecat dari pekerjaannya. Kemudian Jess pun menceritakan semuanya kepada orang tuanya, di mana dia sudah kehilangan calon istrinya dan saat bersamaan dia juga kehilangan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian Sylvester memanggil Jess dan menawarinya pekerjaan sebagai supir pribadinya. Ya, Jess yang memang butuh pekerjaan, tanpa pikir panjang dia pun langsung menerimanya. Akan tetapi ternyata di sana terlihat Sylvester dan Veronica yang sedang jalan bersama, sehingga membuat Jess cemburu. Di saat berada di dalam mobil, Veronica pun menjelaskan tentang alasannya hidup seperti itu.
Selain untuk membiayai sekolah adiknya, Veronica juga harus membayar hutang kepada seseorang yang telah menipunya berkali-kali. Jadi, karena alasan itulah dia harus mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara Jess yang sudah tak tahan dengan kondisi kerjanya seperti itu, dia pun memutuskan untuk berhenti menjadi sopir pribadi bosnya. Di sana, Sylvester pun mengatakan kalau dia akan pergi ke kampung halaman Veronica di Australia dan mereka berdua akan menikah di sana. Dari obrolan singkat itulah akhirnya Jess tahu identitas orang yang menipu Veronica. Dan dia berencana untuk menjebak pria yang bernama Leon itu di pestanya sendiri. Lalu Leon pun panik di saat dia kedatangan polisi dan juga orang-orang yang pernah dirugikannya, di mana semua tindakan pemalsuan dokumen yang ternyata telah dibongkar. Karena hal itu membuat Leon gelap mata dan menyandera Veronica yang kebetulan berada di dekatnya. Melihat hal tersebut, Jess lalu memiliki ide yang sangat cemerlang. Dia pun segera mengejar mereka, di mana Jess yang berpura-pura menjadi pengemudi mobil yang kebetulan lewat di depan mereka. Kemudian Jess pun membawa mereka menuju rumah yang dulu pernah ia gunakan untuk membohongi Veronica. Lalu di saat Leon lengah, Jess langsung melumpuhkannya. Tak lama kemudian, polisi pun datang menangkap Leon. Dan atas aksinya itu, Veronica pun berkata kalau dia sudah memaafkan Jess. Akan tetapi tiba-tiba Sylvester pun datang. Dia mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui masa lalu Veronica yang sangat kelam. Tanpa peduli hal tersebut, Sylvester pun berjanji akan tetap menikahi Veronica nanti di Australia. Di situ Veronica sebenarnya ragu untuk menerimanya. Namun hanya dengan cara itu sajalah dia bisa kembali ke kampung halamannya. Di akhir film diperlihatkan 2 tahun pun telah berlalu, di mana terlihat Jess sudah memiliki pekerjaan baru sebagai taksi bandara. Dan di saat itu dia dikejutkan dengan melihat Veronica yang naik ke dalam mobilnya. Di mana di hari itulah Veronica kembali ke Filipina pasca putus dengan Sylvester. Dan setelah sekian lama mereka berdua pun dipertemukan kembali. Di situ Veronica mengajak Jess untuk mulai kembali hubungan mereka yang pernah kandas. Dengan senang hati Jess pun menerimanya. Dan kini mereka berdua pun terlihat sangat bahagia. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.